Ustadz terkemuka Adi Hidayat dan Dondi Tan rasanya perlu lebih hati-hati mengungkapkan argumennya tentang Islam. Menurut seorang YouTuber, klaim kedua tokoh itu bahwa teori Big Bang sudah diwartakan Al-Quran ternyata tidak benar. Teori Big Bang adalah teori fisika yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Teori ini lahir pada 1927. Nah, kata Adi Hidayat dan Dondi Tan, penjelasan itu sebenarnya sudah dimuat dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. YouTuber yang membantah Adi dan Dondi bernama Abdul Muin Banyal. Dia seorang Master of Education in Science Teaching lulusan University of Minnesota, Amerika Serikat. Adi menyebut peristiwa ledakan besar itu sudah dimuat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, tadinya semua menyatu dalam satu bentuk. Kemudian terjadi ledakan besar membuat semuanya terpisah, ucap Adi. Ilmuwan kemudian meneliti, menganalisa, dan akhirnya menyimpulkan ternyata memang bumi asalnya menyatu. Jadi Al-Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teori itu muncul, tegas Adi dengan yakin. Narasi mu'alaf Dondi juga kurang lebih sama. Dalam salah satu podcastnya bersama Dirian Azhari di channel YouTube Kasih Solusi, Dondi dengan yakin bilang kalau teori Big Bang asalnya dari Al-Quran. Teori Big Bang ketemunya kapan? Paling 50 tahun yang lalu, baru anak kemarin sore, ucapnya. Jauh sebelum itu Al-Quran sudah bilang, pada mulanya kami jadikan bumi dan langit itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Cocokologi inilah yang coba diluruskan oleh Abdul Muin Banyal. Menurut Muin, para ulama itu nampaknya tidak benar-benar belajar teori Big Bang. Mereka hanya memahami Big Bang sebagai dentuman besar, lalu alam semesta tiba-tiba terbentuk. Padahal teori ini lebih kompleks. Big Bang bukanlah dalam arti harfiah seperti ledakan bom dalam ruang kosong, melainkan ekspansi ruang waktu itu sendiri dan berlangsung sampai saat ini. Muin juga bilang kalau sekedar mengklaim bahwa peristiwa ini sudah disebutkan dalam Al-Quran hanya karena Quran bilang bumi dan langit awalnya menyatu kemudian dipisahkan, yaitu bukan sesuatu yang unik dan spesial. Karena gagasan semacam itu bahkan sudah ada 2700 tahun yang lalu, jauh lebih lama sebelum Islam itu ada. Itu terdapat dalam mitologi Mesopotamia. Di sana disebutkan juga bahwa langit dan bumi awalnya menyatu lalu dipisahkan. Bahkan teks-teks itu bukan berasal dari kitab suci, tapi mitologi, ucap Muin. Muin menyayangkan upaya cocokologi Al-Quran dan sains yang dilakukan oleh banyak kaum muslim. Karena bukan saja itu tidak ada manfaatnya, itu justru menunjukkan ketidakyakinan orang Islam terhadap agamanya. Seolah-olah Islam benar setelah dikonfirmasi dengan sains. Padahal itu kan adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Agama merupakan keyakinan yang tidak butuh pembuktian, sedangkan sains justru membutuhkan pembuktian. Muin juga mengingatkan sains bersifat dinamis. Kebenaran sains saat ini belum tentu menjadi kebenaran di masa yang akan datang. Kebenaran sains setiap waktu bisa dianulir oleh siapapun ketika dia bisa menunjukkan bukti-bukti yang lebih empiris. Apakah kalau klaim sains berubah, klaim agama juga akan berubah? Bagaimana Mas Adi dan Mas Dondi? Yuk beragama dengan akal sehat.